Oke, halo semua, selamat datang lagi di channel ini. Kita akan coba untuk melanjutkan materi kita pembahasan tentang React.js. Jadi sebelumnya itu saya udah bilang akan membuat sebuah video untuk belajar React.js. So, hari ini kita akan coba untuk melanjutkan materi tersebut. Dan sebelumnya aku perkenalkan, saya Diki Fernandes Tepu, kebetulan sekarang sudah lulus dengan gelar AMD Manajemen Informatika atau D3 Manajemen Informatika. So, kita next saja untuk materinya. Yang akan kita pelajari di sini saya udah bikinin rundown-nya ya, atau materi-materi apa aja yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan introduction. Introduction tentang apa itu React, kenapa kita menggunakan React, terus juga apa itu komponen di dalam React, dan apa itu props and state di dalam React, dan bagaimana membuat project-nya. Jadi saya akan coba buat satu video untuk mencakup antara introduction dan juga preparation. Ya, sebelumnya seharusnya udah install Node.js sih, cuman oke lah, nanti kita coba cek satu-satu. Oke, what is React.js gitu ya? Apa itu React.js? React adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau biasa kita sebut dengan UI ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kepanjangannya itu user interface yang interaktif. Nah, React sendiri itu dikembangkan oleh Facebook dan digunakan secara luas dalam berbagai project web. Nah, React menggunakan konsep komponen untuk membagi UI menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola atau biasa kita sebut tuh reusable, di mana semua komponen ini bisa kita ambil lagi, kita gunakan lagi, kita pakai lagi gitu ya di komponen-komponen kita yang lain. Jadi semua built-in komponen. Makanya nanti ada yang namanya SPA atau single page application. Nah, setiap komponen memiliki tanggung jawab tertentu dan dapat dikombinasikan untuk membentuk antarmuka yang kompleks. Jadi menurut saya React ini adalah next-nya HTML ya. Jadi kita bikin semua itu sebetulnya base-nya HTML sih ya. Nanti pakai JSX atau JavaScript extension. Ada yang juga bilang JavaScript XML. Nah, base-nya tetap HTML dan JavaScript. Tetap ada CSS-nya juga. Lanjut. Sekarang pertanyaan adalah kenapa menggunakan React, kayak gitu kan? Dimana yang pertama kelebihannya adalah pembuatan komponen. Jadi di React itu kita akan dimudahkan untuk membuat sebuah komponen, terus nanti komponennya itu reusable, kita tinggal panggil-panggil gitu. Ibaratnya kita bikin HTML gitu ya. Jadi kalau misalnya di HTML itu kita nggak bisa bikin komponen. Ibaratnya ya kita harus bikin lagi, kita bikin ulang. Let's say saya mau bikin di halaman baru untuk membuat sebuah navbar. Nah, navbar itu harus saya coding ulang atau saya bikin HTML-nya ulang. Jadi atau nggak biasa kita copy paste lah. Jadi harus dibikin sama. Nah, kalau di React kita nggak perlu. Jadi kalau di React itu kita tinggal bikin satu komponen, misal navbar nama komponennya, and then kita tinggal panggil, dan itu akan bisa kita tinggal panggil aja gitu. Kayak kita menginisialisasi sebuah variabel lah. Variabel itu kalau kita inisialisasi pertama, habis itu kita bisa panggil lagi kan. Jadi ibaratnya kayak gitu, dia konsepnya sama. Terus JSX. Jadi menggunakan React itu kita akan nanti base adalah JSX. JSX itu sama sebetulnya kayak JavaScript, tapi dia ekstensinya. Jadi dia yang XML-nya lah. Jadi HTML JavaScript, nah itu singkatannya JSX. Karena memang React itu base-nya adalah HTML juga, tapi JSX gitu. Nah, bedanya apa nanti kita coba cek. Terus yang ketiga ada yang namanya Virtual DOM atau Virtual Document Object Model, di mana kita akan menggunakan Virtual DOM ini di React ya. Nanti akan saya coba kasih unjuk kayak gimana itu Virtual DOM. Terus yang keempat itu deklaratif ya. Karena React itu sangat-sangat fleksibel ya. Kita mendeklarasikan setiap komponen gitu. Terus yang kelima komunitasnya besar. Betul, karena memang banyak ya untuk dokumentasi, untuk mungkin mau tanya gitu ya ke komunitas-komunitas. Nah, itu sekarang React itu udah banyak dan juga banyak yang udah gede-gede gitu ya. Yang terakhir itu fleksibel. Penggunaan React itu super duper fleksibel lah ya. Karena tadi ya, penggunaan komponen, penggunaan variabel, di mana kita bisa menggabungkan antara JavaScript dan komponen kita dalam satu waktu yang sama, dan ya pokoknya banyak lah ya kelebihannya kalau misalnya menggunakan React ini.
Lanjut. Nah, what is component in React? Jadi komponen di dalam React itu adalah unit terkecil dari antarmuka atau biasa kita sebut dengan user interface yang dapat digunakan secara mandiri. Jadi setiap komponen yang kita buat itu memiliki tanggung jawab khusus dan dapat dikomunikasikan dengan atau untuk membentuk UI yang lebih kompleks. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah komponen, pastikan komponennya itu punya tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi setiap komponen itu akan punya, ibaratnya itu kayak role-nya. Jadi misal kita bikin navbar, kita bikin header, kita bikin header sama navbar sama. Misal kita bikin navbar, bikin konten, bikin misal ada card, ada footer, kayak gitu. Nanti dibikin, per satu-satu lah ya. Jadi dia unit-unit terkecil gitu. Nah, komponen React itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya functional component. Komponen yang dituliskan sebagai fungsi sederhana. Nah, biasanya digunakan untuk komponen yang lebih sederhana dan tidak memerlukan state internal. Ini yang paling sering digunakan ya, functional component. Cuman nggak tahu ya kelas komponen itu masih dipakai apa enggak ya? Tapi kayaknya masih ada yang pakai sih. Kelas komponen itu adalah komponen yang ditulis sebagai kelas JavaScript. Mereka digunakan untuk komponen yang lebih kompleks, yang memerlukan state internal atau lifecycle methods. Saya sendiri sebetulnya jarang yang menggunakan kelas komponen, cuman memang, bisa kehitung jari kayaknya kalau pakai kelas komponen. Tapi selalu pakai aja functional component. Nah, functional component sendiri itu nanti akan dibagi menjadi 2, di mana functional component itu ada yang, deklaratif, ada yang, arrow ya. Nanti kita coba cek. Nah, ini dia. Jadi function component itu dibagi menjadi 2. Di sini itu ada yang namanya declaration function component, ada juga arrow function component. Jadi untuk definisinya sendiri, komponen itu sebagai fungsi sederhana, udah pasti. Cara kerjanya itu adalah menerima props sebagai argumen dan mengembalikan JSX yang digambarkan tampilan. Terus kelebihannya itu lebih sederhana, mudah dibaca, dan sering digunakan untuk komponen yang lebih kecil atau stateless. Kayak gitu. Nanti kita coba untuk cek ya. Kelas komponen. Nah, kelas komponen ini itu definisinya adalah komponen yang ditulis sebagai kelas JavaScript yang mewarisi, dari React komponen. Jadi, ya sebetulnya semua mewarisi React komponen sih kalau kita panggil, ya. Terus cara kerjanya itu memiliki state internal, lifecycle methods, dan dapat menggunakan berbagai fitur yang lebih kompleks. Kelebihannya itu adalah lebih fleksibel untuk komponen yang lebih kompleks yang membutuhkan state atau lifecycle methods. Sebetulnya kalau sekarang kayaknya, functional component pun sudah cukup ya untuk, ya ibaratnya kita mau menggunakan lifecycle methods. Cuman, saya lebih sering menggunakan TypeScript ya kalau misalnya untuk, yang kompleks-kompleks. Cuman kita kan nggak bahas TypeScript di sini. Oke, sekarang pertanyaan, keberapa tadi? Saya lupa ya. What is props and state and React? Jadi, props itu sebetulnya singkatan ya, bukan singkatan sih, kayak pemenggalan kata aja ya. Jadi panjangnya itu adalah, properties ya, props. Jadi properties, di mana definisinya adalah data yang diteruskan dari komponen induk ke komponen anak. Jadi ada yang namanya parent dan juga child. Nah, itu nanti, kita coba cek juga ya. Fungsinya itu digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh komponen anak. Jadi, ibaratnya data itu, diambil dari si, parent terus diteruskan gitu ya ke komponen anak. Terus cara penggunaannya itu dibuat sebagai atribut dalam JSX dan diakses di dalam komponen anak. Jadi nanti, komponen anak ini, nerima datanya itu konsepnya itu pakai yang namanya atribut dan juga, fungsi ya. Nah, nanti kita coba cek ya. Terus yang kedua itu ada namanya state. State itu adalah data internal dari sebuah komponen yang dapat berubah. Nah, fungsinya itu adalah digunakan untuk mengelola data yang dinamis dalam komponen. Jadi, kalau misalnya menggunakan state itu kita bisa, bikin datanya itu dinamis ya. Dinamis itu artinya dia tidak statis. Iya, bukan, eee, maksudnya itu adalah dia itu bisa berubah-ubah, kayak gitu. Terus cara penggunaannya itu diinisialisasi dalam konstruktor komponen dan diubah menggunakan metode setState. Jadi nanti ada yang namanya, setState ya. SetState ini adalah fungsi sih sebetulnya. Saya lebih sering, bilang kalau state itu adalah sebuah variabel di mana nanti kita pakai ada yang namanya set fungsi state gitu ya. Jadi nanti, kita coba untuk lihat contohnya juga ya.
And then gimana sekarang membuat project React. Jadi setelah tadi kita mengerti dan mengetahui tentang apa itu React dan juga kenapa pakai React kayak gitu ya. Sekarang waktunya kita untuk beralih ke ini kita ya, bentar. Set. Oke, jadi sebelum kita masuk ke instalasi gitu ya, kita harus sudah download dulu yang namanya Node.js ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk install Node.js. Node.js ini tidak perlu dibuatkan tutorial untuk install karena kalian tinggal klik saja download di sini. Nanti dia akan masuk ke download. Habis itu kalian tinggal klik yes 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 semuanya. Tinggal ACC aja ya. Untuk yang Windows pastikan kalian melihat dulu ya kalau mau install Chocolately boleh. Jadi ada yang namanya Choco ya. Jadi untuk Windows aja ini mah. Kalau yang Mac biasanya kita pakainya itu Brew ya. Jadi kalau mau install Chocolately boleh dari Node.js-nya, tapi ya dipikirin kira-kira butuh atau enggak. Kalau nggak butuh nggak usah. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa itu akan butuh di kemudian hari, diinstal aja. Kalau saya kemarin saya install aja gitu biar nggak repot. Kalau nanti MacBook itu dia pakainya Brew ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi kita pakainya homebrew ya. Kayak gini. Oke, jadi silakan diinstal aja. Dia tidak ada scam-scamnya, tinggal oke-oke aja ya. Setelah itu, setelah sudah install Node.js, pastikan kalian sudah install Visual Studio Code gitu ya. Jadi Visual Studio Code pun harus diinstal. Nah, ini juga sama. Tinggal di install aja ya, tinggal next. Nanti sudah bisa gitu ya. Lanjut, apalagi yang kita butuh install ya. Visual Studio Code, Node.js itu udah cukup lah. Udah cukup ya. Kita tinggal run nanti ya. Oke, berarti itu aja ya untuk install. Oh ya, satu lagi. Sama Git ya. Untuk terminal kita nanti kita ubah semuanya ya, di Git aja biar kita lebih gampang untuk melakukan ini ya, pengiriman data ke GitHub kita. Terus juga Git ini lebih familiar ke Linux. Jadi dia lebih enak kita gunakan Git kayak gitu. Ya, untuk teman-teman tolong diinstal semua. Ini tinggal di-download aja ya. Git juga sama, di-download di sini, pilih OS-nya apa. Visual Studio Code juga sama, tinggal di-download, pilih OS-nya apa. Oke, kalau ini nggak perlu pilih OS karena dia jalan di semua OS. Oke, kecuali ini ya, kalau ada yang pakai Linux di sini ya kalian harus install package ya, dia agak sedikit repot. Ada banyak kok tutorialnya di YouTube, silakan di-download aja. Oke, mungkin itu untuk ininya ya, untuk tools-toolsnya. Sekarang waktunya kita buka Visual Studio Code. Oke, jadi sekarang kita waktunya untuk buka Visual Studio Code, di mana di sini saya harus bikin satu buah project dulu untuk ini kita ya. Sebentar. Oke, jadi di sini saya ada buat satu buah folder namanya konten YouTube. Nah, di konten YouTube ini nanti kita akan coba bikin sebuah project React. Nah, project React-nya itu adalah kita akan coba masukkan dia ke dalam sebuah CMD gitu ya. Nah, cara paling gampang ketika kalian sudah install Git, tadi kan saya minta tolong kalian untuk install Git ya, yang ini. Itu kalian tinggal klik kanan, habis itu open in terminal. Kalau misalnya terminalnya belum diganti ke Git, maka di setting dulu ya. Settingan terminal itu ada di kalian buka di ini berarti ya, setting. And then kalian tulis saja di situ ada yang namanya terminal ya. Terminal setting. Nah, ini dia. Nah, nanti tinggal diubah aja nih. Terminal setting itu harusnya ada di bentar. Ini nggak kebaca. Nah, ini ya. Di sini saya biarin Windows-nya yang di side. Biasanya sih bentar. Kok di sini orang ono. Wait. Choose default terminal to host line up. Ya, saya di sini biasanya biarin aja si Windows-nya, nanti dia kayaknya udah otomatis deh. Ini nggak perlu diubah-ubah, nanti dia bisa otomatis gitu. Nanti kalian tinggal buka terminal macam ini. Nah, setelah itu barulah kita melakukan ritual kita ya. Ritualnya itu ada di sini. Dimana tadi ya untuk install Node.js dan npm. npm itu akan terinstall ketika kita menginstal Node.js. Jadi jangan cari npm, oke? Sudah install tadi, kita next. Ya, kita bikin project baru. Kita buka terminal atau command prompt. Tadi ya kita menggunakan git.
Terus kita navigasikan ke directory. Nah, menavigasikan itu sebetulnya tahap kedua ya. Cuman di sini kalau kalian ngerasa repot gitu ya, cari directory, jadi kita tinggal klik kanan aja di directory yang udah kita bikin di sini. Paham ya? Kalau nggak ngerti gini deh, misal kita ke CMD gitu ya, ini CMD kosongan aja. Jadi dia dari user gitu kan. Nah, kita ambil path-nya nih yang ada di sini. Ini tinggal diambil aja. Habis itu kita tinggal tulis CD. Habis itu kita paste si path-nya atau directory path kita. Habis itu tinggal kita enter deh. Menggunakan kode CD ya. CD itu adalah change directory, oke? Nah, ini udah jadi juga nih, bisa nih kayak gini. Atau ya tadi ya klik kanan open in terminal, selesai. Oke. Sesudah itu silahkan teman-teman untuk menjalankan perintah berikut. Nah, kita bisa menggunakan npx create react app my app. Jadi itu adalah kode yang paling umum ya. Tapi sekarang itu ada yang menggunakan Vite ya, Vite React nih. Jadi nanti itu lebih kecil, cuman saya jarang ya pakai Vite ini ya. Jadi biasanya saya menggunakan npx saja gitu. Langsung ya. Jadi tadi ya npx create react app my app. Diingat-ingat tuh. Oke, kita coba buka project kita, tulis aja di sini npx create react app, let's say di sini my first app. Bisa pakai strip gitu ya, first app kayak gini. And then kita tinggal enter, tungguin. Jadi setelah ritual yang tadi kita lakukan itu berjalan, nah nanti dia akan nginstal semua nih. Ada package JSON kita, ada .module kita, ada ya pokoknya yang dibutuhin sama React lah untuk bikin satu project sederhana di awal gitu ya. Jadi nanti kita coba cek ya sama-sama kayak gimana projectnya. Jangan lupa teman-teman udah belajar JavaScript ya. Jadi di sini betul-betul dibutuhkan sekali kemampuan JavaScript kalian. Jadi kalau nggak ngerti JavaScript ya agak sedikit susah nanti untuk mengerti dan memahami React kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman udah belajar dulu tuh yang learning path JavaScript yang udah saya bikin di konten-konten sebelumnya. Walaupun itu belum full tapi itu udah bisa mendukung kalian untuk ini ya. Untuk mempelajari React. Nanti kita lanjutin lagi juga kok untuk yang materi-materi selanjutnya. Karena kemarin itu sempat hiatus ya gara-gara YouTube saya bingung gitu untuk nge-monetize-nya kemarin. Cuman puji Tuhan sekarang udah bisa monetize dan kita coba lanjutin lagi konten-konten bermanfaat kita gitu ya. Untuk teman-teman yang mau belajar silahkan juga untuk chat di kolom komentar ya, teks apapun yang kalian mau pelajari dan kita akan coba bahas bareng-bareng satu persatu sampai akhirnya nanti kita bikin satu project jadi gitu ya. Mungkin kalau untuk konten kali ini dan seterusnya gitu ya, kan ini panjang ya. Kita akan coba bikin sebuah sistem perpustakaan aja kali ya, yang simple-simple aja. Jadi nanti biar teman-teman juga belajar gimana cara bikin React project gitu ya dengan studi kasus sistem perpustakaan kayak gitu. Nah, di sini itu kita akan install dan ini agak sedikit lama kalau misalnya jaringan kalian jelek. Tapi kalau misalnya jaringan kalian bagus, dijamin ini akan cepat kayak gitu. Jadi pastiin ini kita di jaringan yang bagus gitu. Cuman kalau nggak ada jaringan ya udah minjem. Oke, ini udah tinggal dikit lagi seharusnya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan happy hacking, nah ini udah yang happy banget nih. Kita berarti sudah selesai untuk instalasi dan kita bisa langsung menggunakan React kita. Di sini pastiin teman-teman untuk mengikuti yang diminta sama si React-nya ya. Jadi di sini tuh setelah kita sudah membuat, kita diharuskan untuk pindah dulu sebetulnya ya. Nah, ini dia nih. We suggest that you begin by typing cd my first app and then npm start. Berarti katanya kita harus change directory itu my first app kayak gini. Enter, setelah itu kita jalanin npm start kayak gini. npm start, oke? Setelah npm start nanti dia akan ngejalanin local server ya bawaannya React kebetulan. Jadi nanti dia akan coba untuk buka
development server sendiri gitu ya. Jadi nanti dia langsung ngejalanin di web kita secara otomatis. Mungkin ada beberapa laptop yang atau komputer yang tidak jalan langsung secara otomatis, tapi ya nggak apa-apa. Kalian tinggal buka saja. Untuk URL-nya itu dia localhost 3000. Paling umum React itu memang startnya 3000 ya. Jadi ada banyak port di banyak program ya. Contoh Express.js kalian bisa setting sendiri. Biasanya saya lebih suka 5000. Ada juga port 12000. Itu kalau nggak salah apa itu ya, React Native ya. Apa ya? Ada banyak lah ya port itu. Kalau untuk Vite itu aja 814 berapa gitu atau salah lupa lah ya. Jadi dia nggak perlu nggak mesti kayak gitu sih. Cuman yang ibaratnya lebih familiar ya di situ di 3000 kalau React. Kalau kayak eh Sampipi itu 8080. Nah, itu ya banyak lah ya. Nggak usah dipelajarin semua, nanti juga jalan sendiri. Oke, nah ini udah dapet ya localhost. Jadi kalau misalnya kita buka lagi di sini gitu ya localhost 3000, dia akan buka web yang sama. Nah, ini project kita yang sangat-sangat sederhana. Sekarang waktunya kita ngotak-ngatik web kita gitu kan. Saya refresh dulu karena belum masuk ya. Nah, ini udah ada foldernya. Kita tinggal buka aja nih di Visual Studio Code. Cara bukanya ya kayak biasa ya, file, open segala macam. Itu yang repot. Tapi kalau mau yang gampang ya kita tinggal drag and drop aja gitu. Ada sebetulnya cara yang lain, tinggal open code di bagian si CMD kita, tapi saya tidak ingin melakukan itu. Jadi kita open di sini aja kayak gini. Nah, ini saya pindahin dulu. Bentar, repot nih ya. Kayak gini. Well, di sini akan ada beberapa folder directory dan juga file-file yang mungkin kalian belum familiar, tapi nggak apa-apa karena memang ya itu yang harus kalian pelajari. Nah, node modul ini nggak perlu dibuka karena akan panjang sekali gitu ya. Jadi ini biarkan saja tertutup ya, karena terbuka dia malah jadi bikin kita pusing. Di sini sebetulnya ada banyak modul-modul ya. Jadi semuanya itu ada di dalam node modul. Terus nanti kita akan menemukan directory public, di mana directory public ini akan terdiri dari favicon, terus juga ada index.html, logonya React kayak gitu, terus ada manifest.json, ada robots.txt. Nah, di sini kita nggak menggunakan ini sama sekali semua, kecuali index.html, ini tidak perlu dihapus dan tidak boleh memang dihapus karena memang dia adalah yang kita gunakan sebagai web kita nanti. Jadi ibaratnya dia nembak DOM atau virtual DOM ke indeks kita. Maksudnya gimana? Kita coba untuk rombak satu-satu. Nah, di indeks ini, index.js, itu akan ada yang namanya root ya. Root ini adalah react dom.create root. Dokumen get element by ID root. Nah, jadi konsepnya adalah kita menggunakan DOM. DOM itu adalah dokumen object model, di mana sebelumnya saya sudah pernah bahas juga kalau nggak salah. Boleh nanti dicek, kalau belum nanti kita update video DOM. Jadi nanti dia akan nembak ke elemen yang ID-nya adalah root. Kita coba cek index.html kita apakah ID-nya root. Nah, jadi kebetulan dia ID-nya root. Jadi dia akan nembak ke sini. Ibaratnya tuh kayak apa ya? Kayak kita memanipulasi objek node di dalam HTML. Karena kan HTML itu ada banyak ya. Ada HTML, ada head, ada body. Terus ada div di sini. Nah, div di sinilah yang kita ambil di index.js kita. Jadi nanti ibaratnya si kode ini itu akan nembak langsung ke indeks kita yang ada di sini. Jadi nanti apapun yang kita jalankan di sini itu sebetulnya adalah index.html. Jadi dia akan kayak menerjemahkan, mengcompile kayak gitu sih. Oke, paling itu untuk intermezzo-nya. Kita coba untuk hapus-hapusin dulu untuk yang di app.js gitu ya. Ini kode yang berjalan ada di sini ya teman-teman. Jadi semisal di sini saya hapus, saya ganti gitu ya. Learn React Java React.js gitu ya. Nanti di sini akan nambah nih React.js. Nah, dia harusnya sih auto reload ya ketika kita save. Jadi nanti nggak perlu di reload kita Ctrl R atau mungkin kita refresh di sini ya, itu repot sih. Cuman ya di React kita punya kemudahan untuk itu. Terus let's say di sini saya ganti ya. Misal jangan learn React atau mungkin learn with me gitu ya. With me Diki Fernando. Wait, nanti dia akan berubah di sini learn with me Diki Fernando. Jadi apapun yang ada di sini
itu akan tampil di web kita. Nah, konsepnya adalah ini adalah sebuah komponen. Tadi kita udah belajar ya tentang komponen, apa sih itu komponen? Jadi komponen itu tadi apa? Unit terkecil ya, unit terkecil dari UI kita. Nah, ini nanti akan kita kita lempar datanya, semuanya yang ada di app kita, app.js kita itu ke index.js di sini. Nah, inilah yang disebut dengan komponen. Jadi konsep komponen sendiri itu akan mengikuti aturan HTML. Ingat ya, HTML itu dia akan terdiri dari tag pembuka dan tag penutup kayak gini. Ya, jadi ada tag pembuka, let's say tag pembukanya kita menggunakan H1 kayak gini kan. Terus tag penutupnya pasti harus H1 juga dong. Nah, konsepnya juga sama. Konsep di komponen juga kayak gitu. Jadi dia satu komponen itu harus ada pembuka dan penutup kayak gitu. Nah, di index.js kita itu ada tag pembuka, ada satu tag komponen di mana dia kayaknya nggak punya penutup. Sebetulnya ada. Di sini ada satu garis miring kecil ya. Nggak kecil, sini gede juga. Cuman maksudnya dia tidak terlihat seperti penutup ya. Jadi kalau di React itu sebetulnya kalau kita jalanin gini ya, app kayak gini aja nih. Nah, ini kan ada pembuka, ada penutup. Ingat ya, HTML biasa nih. Nah, dia tetap jalan tuh. Ini saya refresh kayak gimana pun dia tetap jalan aja. Nah, jadi konsepnya sama sebetulnya. Tapi di React itu dinormalisasikan untuk menggunakan komponen one line komponen. Jadi ibaratnya kita tidak perlu menggunakan dua komponen kayak gini kalau kita tidak ingin mengisi sesuatu di dalamnya. Jadi kita bisa tinggal menggunakan slash di belakang paling belakang sebelum kurung siku yang kita buat. Jadi kayak gini ya. Ini biasanya juga sama kayak beberapa tag HTML yang cuma ada satu. Contoh BR. BR itu dia cuma ada satu. Jadi kita bikinnya kayak gini kan. Jadi dia nggak perlu pakai dua seharusnya. Tapi kalau di JSX ya dia harus pakai closing tag. Kalau di HTML dia nggak perlu. Tapi kalau di JSX dia wajib ya. Di React itu wajib harus ada closing tag. Closing tag itu bisa menggunakan slash di paling akhir atau kita bikin kayak tadi ya. Nanti kita bikin BR kayak gini ya. Jadi ya harus agak sedikit ada yang diubah memang dari HTML ke JSX, tapi nggak apa-apa, itu pelan-pelan kita ubah kayak gitu. Jadi ini kita udah bikin satu komponen ya. Nah, di sini saya coba hapus semua. Oke, saya di sini saya hapus semua. Nah, logonya pun nanti kita coba itu deh. Jangan kita hapus. Nah, jadi kayak gini ya. Kosong nih karena udah saya hapus semua tuh codingannya. Jadi codingannya tinggal kosong. Di sini sebetulnya ya nggak perlu ada yang dihapus dulu deh, nggak apa-apa. Kita coba cek-cek dulu. Tadi itu ada yang namanya state dan props ya. Jadi kita coba cek materinya dulu bentar. Kita pindah halaman ya. Oke, buka project. Nah ini ya untuk next stepnya. Lupa nih sampai nggak baca next step ya. Navigasi ke directory udah, kita paste cd my app. Ini untuk name project kalian bebas. Terus gunakan kode dengan hati-hati udah pasti. Buka proyek menggunakan editor. Kita itu pakai Visual Studio Code. Terus jalankan project. Perintah berikut adalah npm start. Oke, tadi udah. Terus kita ke public folder itu ada index.html dan sebagainya, tadi udah saya jelasin. Di src itu ada app.js dan index.js. App.js itu adalah file komponen utama proyek dan index.js adalah file entry utama. Ibaratnya dia endpoint lah ya. Terus kita membuat komponen di mana kita bikin file JavaScript baru dalam folder src slash. Terus kita import React dan membuat fungsi mengembalikan nilai JSX atau sintaks yang mirip dengan HTML. Terus kita ekspor komponen. Jadi konsep membuat komponen ini ya, harus ada import dulu dari React-nya kita. Habis itu baru kita ekspor. Ekspor itu ya konsepnya kayak kalian pengen nge-import nih, ya berarti harus ada ekspor dong. Sebelum ekspor pun ya maksudnya ekspor itu kayak kita ingin supaya yang lain tuh bisa mengakses. Jadi konsep ekspor dan import. Terus tips tambahan, gunakan npm untuk menginstal paket-paket tambahan yang diperlukan untuk proyek Anda. Belajar konsep-konsep dasar React, komponen prop state, dan lifecycle methods. Gunakan alat pengembangan seperti React DevTools untuk debugging dan inspeksi komponen. Ikuti best practice untuk menulis kode React yang bersih dan efisien. Itu sih untuk materinya. Jadi saya coba highlight dikit soal
ini ya props dan state. Mungkin props kita atau kita bikin satu ini ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Nanti kita coba untuk cek satu-satu deh. Saya bikinin satu video simple atau short videonya satu-satu. Jadi kalau untuk tadi ya untuk state, state itu yang tadi saya bilang dia itu konsepnya adalah sebuah ini ya variabel ya. Jadi kalau misalnya kita menginisialisasi variabel kan biasa const nama kayak gitu kan. Terus ntar kita bikin string di key kayak gitu. Nah nanti si string di key ini itu bisa kita panggil teman-teman. Jadi di sini kita tinggal pakai kurung kurawal kayak gini. Habis itu kita panggil nama kayak gitu. Nanti di sini akan muncul yang namanya di key kayak gitu. Nah, tapi ini tuh statis banget, variabel tuh statis banget di mana dia tidak bisa diubah. Apalagi const, wow itu sangat-sangat strict ya. Dia tidak bisa diubah lah, terus juga apapun yang kalian lakukan itu tidak akan bisa mengubah yang namanya const gitu ya. Saya di sini ubah gitu kan jadi misal ucup, ya dia nggak mau gitu loh. Tuh langsung error ya. Jadi katanya apa? Assignment to constant variable. Terus gimana dong? Saya pengen ubah yang tadinya const itu bisa berubah-ubah. Caranya kita menggunakan fungsi gitu ya. Fungsinya itu ya kita harus menggunakan yang namanya concept state. Jadi set state kita coba bikin deh ya gitu ya. State-nya initial state itu menggunakan yang namanya use state teman-teman. Jadi use state kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini adalah inisialisasi penggunaan state. Jadi teman-teman wajib menggunakan use state. Itulah library yang ada dari si React kayak gitu. Nah, kita harus panggil juga. Jadi penggunaan use state ini dia nggak serta-merta bisa kita pakai tanpa import. Jadi harus kita import. Cara importnya juga gampang, kita tulis aja import. Terus gunakan kurung kurawal use state kayak gini teman-teman. Oke, habis itu nanti kita ambil dari React karena dia adalah React project. Jadi dia library-nya React gitu loh. Habis itu kita harus inisialisasi tadi nama ya. Habis itu kita bikin sebuah fungsi set state. Nah, set state-nya di sini adalah set nama ya. Biasain penggunaan apa namanya? Set functional state kita itu menggunakan nama variabelnya aja. Ini kita anggaplah dia variabel. Ini kita anggaplah fungsi ya. Jadi fungsi kita untuk mengubah-ubah gitulah namanya. Jadi nanti kita tinggal menggunakan use state untuk mengubah-ubah nantinya. Caranya kayak gimana? Kayak gini. Pertama, kita juga bisa melakukan yang namanya penginisialisasian. Tadi kan kita menginisialisasinya kayak gini ya, const gitu kan. Misal name gitu kan kayak gini ya. Kalau inisialisasi di variabel biasa. Tapi kalau di use state kita inisialisasinya di sini. Nanti dia akan bisa sama ya konsepnya gitu. Jadi inisialisasinya di sini. Habis itu kita tinggal panggil fungsi apa namanya? Misal state set state kita ya. Misal kita bikin satu buah handle gitu ya. Const fungsi ya, ini fungsi ya. Handle change name gitu. Habis itu kita bikin arrow function aja. Saya lebih suka pakai arrow function di sini. Dimana misal kita bikin set nama gitu ya. Kita ubah jadi let's say ucup kayak gitu. Ucup ya. Jadi nanti seharusnya nama kita akan berubah. Jadi kita panggil ya menggunakan button di sini. Oke, tidak mau seperti itu button ya. Kayak gini. Nah, button itu misal kita bikin sini klik to change. Nah, button itu kita kasih yang namanya property on click, terus kita panggil handle change kayak gini. Jadi nanti ketika kita klik, dia berubah jadi ucup. Gitu. Padahal kan konsepnya adalah dia ini ya, apa namanya? Const gitu ya, tidak bisa berubah. Tapi kalau menggunakan state ya dia bisa diubah. Makanya data dalam state itu selalu yang namanya dinamis gitu ya. Let's say kita console.log si nama kita. Jadi nama kita itu ketika kita konsol itu kan kita refresh juga ya. Terus kita buka inspect gitu ya untuk buka DevTools kita. Kita coba ke konsol. Nah, nama itu akan dipanggil 2 kali. Ini karena React ya. Jadi memang ini habitnya React. Ada nanti settingannya untuk supaya dia cuma bisa manggil 1 kali. Kalau nggak salah itu mungkin ini ya. Bentar. Oke, kalau ini ya.
Saya lupa, tapi ada caranya, nantilah ya kita coba cek. Oke, nih, jadi ketika kita coba ceng, nah nanti dia akan berubah lagi jadi ucup, kayak gitu. Tapi ini sebetulnya tidak mengubah itu ya, nggak mengubah, ibaratnya dia tidak mengubah, ini, apa coba? Mau ngomong apa barusan? Tidak mengubah page gitulah ya. Jadi let's say di sini saya juga bikin lagi ya, misalnya, const handle, change name back gitu kan. Jadi kita bikin satu fungsi lagi untuk mengubah dia balik. Ya ini masih sangat ini ya, jadi, sangat sederhana sekali untuk mengubah baliknya. Seharusnya nggak kayak gini pun bisa sih. Jadi, kita bikin 2 button gitu kan, change back gitu kan. Di sini tinggal tambahin back. Nah, nanti kan ada 2 tuh ya. Jadi ketika kita klik di sini dia jadi ucup, di sini jadi diki lagi. Sini ucup, diki lagi, ucup, diki lagi. Kayak gitu. Ini, masih yang awal ya. Nanti kita coba lanjutin lagi, saya bikinin satu video terpisah untuk yang props dan juga stat, supaya kita lebih paham tentang bagaimana cara menggunakan stat dan juga, props. Ada banyak ya yang harus kita pelajari di React ini. Jadi teman-teman tolong jangan sampai bosen untuk ngedengerin saya ngoceh. Jadi, mungkin kita akan coba ketemu lagi di next video. Oke, paling itu aja untuk, video kita kali ini. Jangan lupa untuk belajar dan terus belajar ya.